أشهد أن لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan na'budu bis-siyami wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallahi faqad faza muttaqin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang sederhana ini, khotib sejenak mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima segala amal ibadah yang kita laksanakan. Siyamana wa siyamakum, puasa yang telah kita jalani sebulan penuh di bulan Ramadan. Kita berharap ja'alanallahu lana minal a'idina wal faizin, dengan melaksanakan ibadah puasa di siang hari sebulan penuh, melaksanakan qiyamul lail di malam hari sebulan penuh. Dengan semua ibadah tersebut kita berwasilah mengambil keberkahan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita ke dalam golongan a'idin, kembali layaknya seorang bayi yang baru dilahirkan tanpa sedikit pun noda dan dosa. Kemudian wal faizin, dengan puasa, dengan qiyamul lail, dengan ibadah-ibadah yang lainnya yang telah kita laksanakan sebulan penuh di bulan Ramadan. Kita berharap Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Beruntung dengan akhirnya mendapatkan surga dari Allah dan terbebas dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebulan penuh kita telah ditempa di Ramadan. Kita dianjurkan untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita di bulan Ramadan. Dan ternyata selain daripada peningkatan kualitas ibadah, ada beberapa hal yang sebagai manusia tentunya, terkhusus di dalam bulan Ramadan, kita diperintahkan atau dianjurkan untuk mengurangi beberapa hal dalam kehidupan kita. Yang pertama, di Ramadan kita disuruh atau dianjurkan untuk qillatun atau qillatut ta'am, mengurangi mengkonsumsi makanan. Dan di Ramadan jelas, karena di luar Ramadan mungkin mayoritas kita makan 3 kali sehari. Namun di Ramadan kita hanya makan 2 kali dalam sehari. Maka di luar Ramadan kita juga dianjurkan untuk menyedikitkan makan. Karena kita paham betul, kita yakin, kita sadar bahwa ketika selalu memakan makanan apapun tanpa ada berhentinya, maka pankreas kita tidak akan pernah istirahat, tidak akan pernah berhenti untuk memutar atau mengelola makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga tanpa ada istirahatnya pankreas yang ada di tubuh kita, menyebabkan segala macam penyakit hadir pada tubuh kita. Dan dalam sebuah perkataan yang mungkin juga sering kita dengar, makanlah sebelum lapar dan sudahi sebelum kenyang.
yang pada prinsipnya, pada dasarnya, ungkapan ini adalah ungkapan sekali lagi untuk menganjurkan kita lebih mengurangi banyak mengkonsumsi makanan. Yang kedua, Ramadan mengajarkan kita untuk qillatun naum, mengurangi tidur. Meskipun dalam sebuah hadis Nabi mengatakan tidurnya orang yang berpuasa itu merupakan ibadah. Namun yang perlu kita ketahui, tidurnya orang berpuasa yang dianggap ibadah adalah tidur hanya untuk sekedar, bukan tidur untuk melalaikan ibadah puasa tersebut. Karena ada beberapa mungkin di antara orang-orang di sekitar kita, atau mungkin pribadi kita pribadi, begitu fajar menyingsing, imsak telah hadir, begitu juga mata terpejam sampai kembali terbenamnya matahari. Maka banyak ungkapan kita mengatakan, atau pernah kita mendengarkan bahasa atau ungkapan dari saudara-saudara kita yang mengatakan, rasanya aku pada saat ini tidak merasakan bagaimana haus dan laparnya puasa. Ya wajar saja, karena memang mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, matanya tidak memandang apapun dalam kehidupan. Maka di luar Ramadan juga kita siogianya untuk bisa mengamalkan apa yang diperintahkan dan apa yang telah kita lalui selama sebulan penuh. Kita beramal, kita beribadah di bulan Ramadan. Ketiga, Ramadan mengajarkan kita untuk mengurangi bergaul, qillatul anam, bergaul kepada manusia. Dan itu mungkin kita rasakan ketika kita beribadah di bulan Ramadan. Ya mungkin di luar Ramadan kita sering kumpul di warung, kita sering minum kopi di kedai-kedai di tempat sekitar kita. Tapi di Ramadan jarang sekali kita bisa duduk bercanda, bercengkrama dengan jiran, dengan para kawan sahabat karib kita. Kita lebih memfokuskan bergaul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terbukti dengan puasa yang kita lakukan, diisi dengan tadarusan di siang hari atau di malam hari, artinya di waktu kosong yang selalu kita gunakan. Terbukti di malam hari qiyamul lail yang kita tegakkan. Maka Ramadan mengajarkan kita untuk terus bergaul, untuk terus bercengkrama, untuk terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang beberapa hal yang Ramadan ajarkan dalam kehidupan kita. Yang menurut mayoritas ulama, keberhasilan ibadah kita, keberhasilan puasa yang telah kita laksanakan sebulan penuh, itu akan terlihat setelah Ramadan meninggalkan kita. Maka kita akan bisa melihat siapa yang ketika Ramadan melaksanakan ibadah puasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari, dan itu berdampak di luar Ramadan atau di setelah Ramadan, tetap beribadah sebagaimana mestinya dia beribadah di bulan Ramadan. Dan kita akan melihat mereka yang berpuasa sekedar menjalankan kewajiban, mereka qiyamul lail hanya sekedar bisa merasakan ibadah tarawih. Ternyata di luar Ramadan apa yang diperbuatnya tidak sama dengan apa yang telah diperbuatnya di Ramadan. Dan terakhir hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sitta min Syawal." Siapa yang telah sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kemudian dia lanjutkan dengan berpuasa sunnah Syawal selama 6 hari, maka samalah seolah dia telah berpuasa kasyamid dahri, berpuasa 1 tahun penuh.
30 hari kita berpuasa di Ramadan, ditambah dengan 6 hari kita berpuasa sunnah di bulan Syawal. Artinya kita melaksanakan ibadah puasa selama 36 hari. Yang ketika ibadah amalan kita Allah kalikan dengan 10 kali lipat, maka 36 dikali 10 sama halnya dengan 360 hari. Yang 360 hari sama halnya dengan 1 tahun perhitungan Masehi atau Hijriah. Demikian khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi, dengan ibadah yang telah kita laksanakan sebulan penuh, mudah-mudahan menjadi penunjuk untuk kita, menjadi pembimbing untuk kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik ke depan harinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala fi ayatil ukhra innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wardallahumma 'an arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ala baqiyatis sahabati Rasulillah ajma'in wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa kulla ibadatina wa tammim taqsirana ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minal a'idina wal faizin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqimis shalah.